Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan eksperimen pengukuran dasar. Seharusnya mahasiswa datang ke kampus atau ke lab untuk melakukan pengukuran ini. Karena kondisi kita belum memungkinkan untuk melakukan pengukuran di lab, maka saya akan mencoba melakukannya dengan men-share video dan mahasiswa semua mencoba mengobservasi data-data yang dihasilkan di laboratorium ini. Ya, praktikum yang akan dilakukan hari ini adalah pengukuran dasar. Alat-alat dari pengukuran dasar telah diberikan di pertemuan awal, yaitu ada jangka sorong, mikrometer skrup, termometer, hidrometer, neraca 4 lengan dan neraca digital serta pegas ya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan percobaan dengan jangka sorong. Ya, saya akan dibantu oleh 2 mahasiswa. Ya. Silakan. Pertama, Muhammad Faiz Nawan. Yang kedua, Taufika ya. Ini sekarang kita melakukan pengukuran dasar menggunakan jangka sorong. Ya, coba diambil dan lakukan percobaan untuk mengukur volume dari sebuah silinder dengan ada silinder dalamnya. Pertama kita tarik jangka sorongnya, terus kita angkat silindernya, lalu kita putar. Kita baca ukurannya berapa. Ya, sekarang kita coba tuangkan data yang diperoleh dalam bentuk tabel. Karena kita menggunakan silinder, maka kita mencari diameter dari silinder itu dan ketinggiannya. Di silinder yang dijadikan contoh ada silinder dalamnya, maka kita harus mencari berapa diameter silinder dalam dan tinggi dari silinder dalam itu. Kita coba melakukan percobaan. Dibaca dulu, dikalibrasi lagi. Ke sini kan tulisannya ya. Pertama, kita jepit benda menggunakan jangka sorong sampai terangkat, kemudian kita jepit, kita kunci. Nah, setelah dikunci, kita bisa melakukan pembacaan hasil pengukuran. Jika sudah terbaca, maka kita tulis di tabel. Kita akan mengukur tinggi kedalaman. Caranya, kita tempatkan sampai sejajar bagian bawahnya. Kemudian rahang geraknya kita turunkan sampai mentok. Ya, sekarang kita percobaan menggunakan mikrometer skrup untuk silinder kecil ini. Nanti
Dari silinder ini kita harus mengukur berapa diameter serta ketinggiannya, ya. Nanti dilakukan juga percobaannya sebanyak 5 kali. Oke, yang pertama kita harus mengkalibrasi mikrometer skrup dulu dengan cara menyejajarkan garis yang ada di skala utama dengan skala noni, Mas. Nah, begini. Kemudian kita buka. Kita buka sampai cukup untuk mengukur diameter luar dari koin ini. Kemudian kita jepit ya. Mohon maaf. Jadi kita pegang bendanya, kita jepit tepat di tengah-tengahnya. Jangan terlalu keras, cukup sampai pas, dikunci, baru kita baca. Setelah kita mengukur diameter dan juga membacanya dan mencatatnya, kita perlu melepas benda dengan cara lepas dulu kuncinya, baru lepas skala utama. Karena kita akan mengukur ini, maka kita kecilkan dulu sampai kira-kira dapat diukur. Nah, jika sudah sekiranya dapat diukur, kita jepit benda tersebut. Pastikan benda ini rata, baik atas dan sejajar permukaan atas dan bawahnya. Sehingga kita jepit, jangan terlalu kencang, kita kencangkan dengan, kemudian kita kunci dan kita baca lagi. mm pas 7,00. Nah, sekarang karena kita ingin tahu berapa massa jenis dari silinder yang telah diukur dengan menggunakan jangka sorong atau silinder yang diukur dengan mikrometer skrup, maka kita harus menimbang kedua buah benda ini. Sebelum menimbang, kita lihat dulu apakah benda atau neraca 4 lengan ini sudah terkalibrasi. Kalau sudah terkalibrasi, maka kita simpan dan kita lakukan pengukuran. Set dulu bandul yang beban yang paling besar. Terus, nah ternyata lebih berat, berarti kita pindahkan ke beban yang selanjutnya. Lebih berat. Nah, berarti bukan ini. Desain yang ini. Udah jadi. Sekarang percobaan selanjutnya yaitu menggunakan neraca pegas atau dinamometer. Ini bendanya
benda berapapun, apapun bendanya, asal ada gantungannya atau kita talinya, kita tempelkan di sini. Dan kita lihat dulu di sini skalanya sudah 0 tidak? Coba di zoom ya. Nah, sekarang kita gantungkan. Berapa nilainya? Sekarang kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan hidrometer ya. Kita ingin tahu berapa kekentalan suatu cairan atau fluida. Kita masukkan hidrometernya. Kita hitung berapa densitas dari fluida ini. Ya. Di zoom saja hasilnya. Sekarang kita menggunakan alat ukur termometer untuk mengetahui temperatur. Ini ada air di dalamnya yang dipanaskan. Nanti dihitung kira-kira atau diukur berapa temperatur yang terukur di dalam bejana ini ya. Ada juga termometer kita sudah menunjukkan angkanya. Ini merupakan temperatur ruangan. Kalau saya ingin tahu berapa temperatur dari air ini menggunakan termometer kita, maka saya hanya memasukkan sensornya, ini sensornya ke dalam, aku masukkan ke dalam bejana dan diukur kira-kira berapa temperaturnya.